Oke teman-teman, kedengaran ya suara berisik di bagian mesin ini. Ini posisi langsam ya teman-teman. Posisi langsam, suara mesinnya sangat kasar banget. Tapi di sini jadi ini udah kita boring, udah jadi operasi 75. Jadi ini lompat ya teman-teman. Saya menggunakan piston asli. Karena kemarin di bagian boringan ini sudah cacat parah ya teman-teman. Satu lagi udah bolong-bolong kayak dikeroposin makan air. Jadi harus lompat di overseas 75 ya teman-teman, dari overseas 25 jadi ke 75 ya teman-teman. Ya jadi seperti inilah boringannya teman-teman. Usahakan usahakan boringan itu yang bersih ya teman-teman, jangan ada baret-baret seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman pastikan. Kalau di tempat saya ini namanya boringan lamsol ya teman-teman. Jadi supaya awet, ringnya tidak cepat haus ya teman-teman. Karena penyakit di 125 itu ada di bagian pantat piston ya teman-teman. Jadi pastikan pistonnya itu betul-betul padat ya teman-teman, seperti ini. Tidak ada goyang ya teman-teman. Kelihatan ya, tidak ada goyang. Insya Allah suara yang kasar itu akan bakal hilang. Jadi ada dua kemungkinan ya teman-teman, kenapa 125 ini bisa suaranya kasar. Yang pertama, terjadinya boringannya tidak padat. Arti kata boringan di bagian pantatnya ini longgar ya teman-teman. Yang kedua ada di bagian pompa oli ya teman-teman. Oli kan ada di 125, ada yang lubang halus di sini ya teman-teman, kecil ya. Itu nyemburkan oli ke bagian piston ya teman-teman. Jadi asupan oli yang disemburkan kurang ya teman-teman. Jadi cara perbaikinya teman-teman bisa semprot aja langsung lubang itu pakai kompresor. Lalu bagian pompa oli ini juga semprot pakai kompresor ya teman-teman. Karena bisa tumpat gara-gara kotor-kotoran halus kecil ya teman-teman. Jadi itulah faktor terjadinya bunyi kasar. Ada dua faktor ya teman-teman. Yang pertama, terjadinya boringan yang tidak padat di bagian pantat piston, dan yang kedua, terjadinya oli yang tidak normal di bagian semburan ya teman-teman. Oke, langsung aja kita rakit. Oke teman-teman, di sini saya sudah hidupkan kompresor. Langkah berikutnya kita harus lakukan penyemprotan. Alangkah baiknya kita semprot supaya apa? Kotoran yang ada di lubang-lubang kecil halus untuk olinya itu teman-teman, supaya terbuang ya teman-teman. Jadi olinya bakal kencang untuk nyembur ya teman-teman. Jadi itu faktor kedua. Kelihatan ya teman-teman, di sini ada keluar ya kan. Oke teman-teman, seperti itu aja. Pastikan memang betul-betul udah bagus lah lubangnya teman-teman, udah nyembur ya anginnya. Oke teman-teman, saya di sini masih menggunakan barang original. Jadi di sini pemasang ringnya seperti ini ya teman-teman. Saya biasanya memasang ringnya ini kan di bagian atas ya intake. Di bagian atasnya ini ada tulisan in ya teman-teman. Ini artinya minyak. Yang di bawah adalah api ya teman-teman. Kalau di piston 125 tulisannya itu kebalik ya teman-teman. Ya. KPH-nya itu tandanya minyak ya. In-nya tandanya api. In-nya tandanya minyak, KPH tandanya api ya teman-teman. Oke. Jadi saya melakukan seperti ini pemasangannya teman-teman. Ring oli saya kasih seperti ini di bagian bawah ya teman-teman. Oke, udah saya taruh di bawah. Baru ring halus oli saya taruh bersilang ya teman-teman. Gini ya, bersilang. Oke. Lalu sebelah lagi, sebelah atas ya teman-teman, silang atas ya.
Lalu ring 2 ya teman-teman. Ring 2 yang ada tulisannya T2, baru dia tebal ya teman-teman, tebal, petak, tidak ada tipis di sini ya teman-teman. Pemasangannya di bagian luar yang tulisan T2-nya ya teman-teman. Ya, ini pemasangannya saya seperti ini. Sejajar dengan pen piston ya teman-teman. Sejajar dengan lubang pen piston. Sejajar dengan lubang pen piston. Sama, ring 1 juga kayak gitu. Tapi dia masangnya bersebelahan ya teman-teman. Tadi di sini ring 2-nya, ring 1-nya di sini ya teman-teman. Oke, seperti ini udah kelihatan. Ring 1 sejajar dengan piston, pen piston. Ring 2 juga sejajar dengan pen piston. Ring oli saya bersilangan ya teman-teman. Oke, langsung aja kita memasukkan. Oke, dilumuri oli ya teman-teman, supaya pistonnya udah basah sekian. Oke, seperti itu. Langsung aja, jangan terbalik ya. Ini bagian atasnya minyak ya. Di sini udah saya sekur klep, udah saya bersihkan. Di sini saya menggunakan o-ring klep yang asli juga ya teman-teman, asli Honda ya. Ini klepnya ya teman-teman, udah kita sekur klep. Kita tinggal proses pemasangan aja. Oke teman-teman. Sekurkutnya aman, bagus, tidak ada kebocoran ya teman-teman. Langkah berikutnya kita pemasangan di bagian piano ya teman-teman. Mina dong, kosong, kosong. Oke, kita tinggal naikkan ke bagian backside teman-teman. Oke, seperti biasa, jangan lupa pennya teman-teman, pasang juga atas bawah. Langsung aja kita pasang. Packing dexter udah saya pasang itu ya teman-teman, udah saya lem. Itulah gunanya
pen, top, backsel dan blok ya teman-teman, supaya apa, bloknya itu tidak lari ataupun tidak miring ya proses pemasangan ya teman-teman. Jadi piston pun otomatis tetap berjalan dengan mulus. Nah ya teman-teman, tidak belok-belok lah. Pastikan semua bautnya kencang ya teman-teman. Pastikan semua kunci kencang. Cara pemasangan gigi temeng, teman-teman dimanapun anda berada bisa TMA kan dulu pistonnya ya teman-teman. Artinya kalau dari magnet di sini ada tulisannya T, luruskan, berarti piston itu udah berada di atas ya teman-teman. Itu tandanya TMA, titik mati atas. Oke. Jadi proses pemasangan rantai keteng, teman-teman, di giginya ini ada tanda titik. Jadi titik ini harus sejajar dengan ada garis coakan di sini ya teman-teman, yang di deksel ada coakannya. Jadi buat teman pemula nggak usah terlalu panik cara pemasangan gigi temeng, langsung aja seperti ini. Ingat ya teman-teman, ini ada titik, dijumpakan garis lurus sejajarnya sama ini ya teman-teman. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini sudah bisa. Di sini ada tanda tulisannya T, nggak kelihatan ya teman-teman, ada T-nya ya. Ada T. Kelihatan teman-teman. Lalu di sini garisnya sejajar ya teman-teman. Tanda titik ini dengan garis ini sejajar ya. Oke, sampai di sini paham? Langsung aja kita proses penguncian. Ya, setelah pemasangan seperti ini teman-teman, lalu bisa setel klepnya ya teman-teman. Proses penyetelan klep, kalau teman-teman dimanapun menggunakan manual, tidak menggunakan filler, Anda bisa menggunakan perasaan aja. Jangan terlalu goyang, jangan terlalu padat. Ya, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita proses penyetelan klep ya teman-teman. Jadi teman-teman, proses penyetelan klep manual, saya biasanya tidak menggunakan alat atau namanya filler. Saya menggunakan sedikit perasaan aja, tingkat kegoyangannya. Jangan terlalu goyang ataupun terlalu padat. Kalau terlalu goyang maka suaranya akan berisik. Kalau terlalu padat maka hidupnya akan susah. Dari suara knalpot juga kelihatan nanti teman-teman kalau dia memang kepadatan. Teman-teman, jadi ini enggak terlalu padat. Oke. Sama yang di bawah pun seperti itu, tidak terlalu padat dan tidak terlalu pelonggaran. Kalau pakai filler 0,5 ya teman-teman. Oke, sudah saya kunci. Langsung aja kita pasang itu tutupnya teman-teman. Ini semua sudah beres kita rakit, udah kita pasangin tutupnya semua, oli pun udah saya ganti. Jadi tinggal proses pemasangan knalpot. Tapi di sini knalpotnya sudah sangat ekstrim ya teman-teman, sudah sangat parah juga knalpotnya. Ini knalpot entah merek apa saya nggak tahu, tapi udah bolong-bolong, kelihatan ini bolong-bolong. Di sini juga kelihatan bolong-bolong, apalagi di bagian pantatnya ini udah parah. Jadi saya akan tes hidup aja langsung tanpa menggunakan knalpot, karena knalpot ini sama aja sudah parah. Kita dengar aja langsung suaranya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini suaranya setelah saya hidupkan.
Oke, itu knalpotnya sudah saya pasang ya teman-teman. Inilah suaranya ya teman-teman. Oke, kelihatan suaranya sudah halus ya teman-teman. Nah, jadi permasalahan di Supra 125 ini ada di bagian piston ya teman-teman. Pistonnya kurang maksimal di bagian pantatnya ya teman-teman. Jadi mengeluarkan suara benturan yang sangat keras. Maka suaranya jadi tek 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 tek. Jadi semalam kemarin tadi gara-gara pistonnya sudah haus di bagian pantat dan bloknya sudah udah cacat, jadi maka saya lakukan pemboringan ya teman-teman. Sebenarnya bisa aja kalau nggak diboring, kecuali bloknya keadaan masih bagus ya teman-teman, tidak cacat ataupun tidak bergaris ataupun tidak bolong-bolong. Jadi kita bisa lakukan press piston namanya ya teman-teman. Oke. Parah kap-kapnya teman-teman, kap-kapnya pada hancur semua. Kap-kapnya pada goyang semua ya teman-teman. Oke, udah ada setengah jam kita panaskan dan kita bawa jalan-jalan. Ternyata mesinnya masih jos ya teman-teman. Ini mesinnya masih halus ya. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu hari ini. Teman-teman bisa dengarkan aja langsung suara mesin kereta Supra 125 ini. Inilah proses perakitan kita di hari ini dan proses boring ya teman-teman. Jadi kita sudah tahu bersama-sama penyakit Supra 125 ini mengeluarkan suara kasar di bagian piston ya teman-teman. Oke, kedengarannya suaranya sangat halus ya teman-teman. Oke, sampai di sini aja video saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa juga share sebanyak-banyak ke sosial media Anda ya teman-teman. Oke, saya akhiri aja di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, bye bye.